pemirsa, jumpa kembali dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Saya Yofi Widianto. Dan saya Renita Sari Adrian. Kami berada di Provinsi Bengkulu, di Barat Daya, Pulau Sumatera. Tepatnya kita berada di mana nih, Mbak? Ya, kita sedang berada di Benteng Marlborough, pemirsa. Sangat indah sekali tempat ini. Ya, Dulu Mas Yofi sering kesini ya? Betul. Benteng Marlborough ini adalah benteng yang dibangun oleh Inggris pada tahun 1714 sampai 1719 di zamannya Raffles. Dulu waktu kecil saya ingat sempat kesini dengan ayah saya dan sempat menonton pertunjukan kesenian-kesenian dan menarik sekali sampai sekarang masih terawat. Saya ingat juga pada waktu itu ada semacam pemugaran pada zamannya Menteri Kebudayaannya masih Pak Nugroho Notususanto. Ya. Nah, kita akan kemana aja di Bengkulu nih, Mbak? Seperti biasa kita akan mengeksplorasi seni budaya di Bengkulu. Kita akan melihat batik kain besurek, lalu akan melihat kesenian di sini dan kulinernya pasti dong. Pasti. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Assalamualaikum. Mas Doni. Iya. Halo Mas Doni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, lagi apa nih Mas? Kebetulan lagi ya? desain batik besurek, batik kain besurek gitu. Batik kain besurek. Iya. Batik kain besurek. Iya betul. Nah, itu tuh namanya agak unik tuh. Iya, memang. Bisa diceritakan kenapa ya namanya ada batiknya, terus kain besurek itu artinya apa? Kain besurek itu kain asli khas Bengkulu yang isinya itu ada tulisan kaligrafi Arab yang tidak terbaca. Itu kenapa disebut batik kain besurek? Prosesnya di batik. Nah, sama persis ya? Sama persis dengan di Jawa gitu. Cuman kita bedanya di motif aja. Semua proses, semua apanya sama dengan di Jawa gitu kan. Cuma kita cuma beda motifnya aja. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Ini kebetulan yang di atas ini semuanya proses batik dengan canting cap. Oh, ya. Ini sudah modifikasi motif-motif dari yang terdahulu. Nanti akan saya tunjukkan motif yang aslinya. Jadi kalau yang batiknya seperti ini. Ya, ini ada beberapa ya. macam bahan. Itu bahannya bahan Paris untuk setelan baju atas bawah itu. Udah berapa lama nih Mas Doni batik besurek ini? Alhamdulillah. Kalau usaha di sini sendiri kita dari tahun 89 maaf. 89 sudah mulai merintis. Dari mulai nol, pernah juga sukses. Nah, sekarang karena ya perekonomian sedang tidak bagus, kena imbasnya juga. Oh gitu. Iya. Kalau ininya sendiri pembatik di sini ada berapa orang di sini? Pembatik kebetulan untuk saat ini hanya 3 orang. Hanya 3 orang saja. Kalau dulu kami sempat punya sampai 25 orang. Waktu masih banyak yang pesan, instansi masih banyak yang pesan, belum terpengaruh sama yang motif tekstil. Tekstil motif batik seperti inilah kira-kira. Karena ini juga pasti lebih murah kan ya harganya ya? Betul, dibandingkan dengan batik proses batik. Nah ini kan motif yang sekarang. Betul. Motif yang aslinya masih ada? Masih ada. Bisa kita lihat? Bisa. Kemana Silakan sebelah sini Mas. Oh iya. Nah ini Mas Yofi, Mbak Renita. Ada beberapa kain batik kain besurek yang diantaranya ada yang asli yang sekali, yang satunya lagi khusus untuk tutup jenazah. Nah, namun sebelumnya saya mau cerita dulu asal muasal kain besurek ini, Mas ya Mbak ya. Asal muasalnya ini dulu saudagar Islam dari Kerajaan Demak, dari Pulau Jawa lah khususnya gitu ya, datang ke Bengkulu, mereka berniaga sekaligus syiar Islam. Gitu kan. Nah, diantaranya ada motif kaligrafi yang mereka bawa ke Bengkulu. Selain ada beberapa motif yang dibawa ke Bengkulu juga. Nah, pada tahun 82 itu mulai digalakkan kain batik. Nah, itu diberi nama batik kain besurek. Nah, yang ditonjolkan itu kaligrafi dan bunga rafflesia. Betul, gitu kan. Nah, ini ada beberapa motif yang masih asli motifnya, yaitu motif rembulan.
Ini bulannya di mana ya, Mbak? Bulannya Saya juga seperti lagi nah lihat-lihat kira-kira nih. gitu. Oh, Ini gitu. ya. Betul. Oke, di sini. Betul. Ini. Kira-kira. Iya, bulannya. lagi seperti Oh, itu. begitu. Kita buat Oke, seperti oke. itu. Nah, lalu Mas Yofi, saya juga dengar bahwa kain besurek ini dulunya dipakai untuk menutupi jenazah. Itu masih nggak ya? Masih Mbak. Dulu sejarahnya untuk tutup jenazah, motifnya seperti ini yang dipakai. Nah, aslinya ya. Maaf ya, kita buka. Buka dulu ya. Seperti ini motifnya waktu awal-awalnya. Hanya saja apa namanya? Lama kelamaan orang kan jadi agak ilfil gitu kan, kok kain besurek dipakai tutup meninggal motifnya sama gitu kan. Nah, akhirnya dirubah motifnya dengan khusus ayat kursi. Oh, jadi ayat kursi ya. Iya, ayat kursi. Nah, seperti ini Mbak, Mas. Birunya juga bagus sekali. Desain ayat kursinya sebetulnya ada beberapa macam. Ini salah satunya. Salah satunya Iya, ya. salah satunya seperti ini gitu. Ini khusus untuk tutup jenazah. Berikut bantal dan gulingnya. Satu set. Oh, satu set semuanya. Betul. Itu masih dicari ya sekarang? Masih cari emang khusus itu ya. Tapi kalau yang jadi warna-warna favorit dan khas warna Bengkulu apa itu? Merah, biru ini, Bu? ya merah, biru dongker, hitam, hijau biasanya ada gitu kan. Itu yang warna-warna favorit. Nah, untuk sekarang karena apa namanya selera pasar, ya kan kita coba ikut selera pasar. Begitu juga dengan motifnya juga sudah banyak perubahan-perubahan supaya bisa masuk ke semua kalangan. Jadi tidak khusus muslim aja yang pakai gitu kan. Ya semua orang tetap bisa pakai dengan kaligrafi yang tidak terbaca sebetulnya seperti itu. Oh Mbak. gitu, Mas, kaligrafinya ya. jadi ini apa kaligrafi, apa hiasan, apa tulisan apa Iya jarang. betul Lebih modern gitu lebih kelihatannya. modern lah. Ada yang seperti yang kita lihat tadi pertama kali. iya, iya, Seperti Kalau itu bicara kira-kira. apa namanya selera pasar juga biasanya harus ada keterlibatan desainer ya, yang iya, lebih iya. mengerti Oh, iya. biasanya. Itu Ya. apakah sudah ada desainer yang datang ke sini? Alhamdulillah kemarin Ibu Gubernur yang terpilih membawa dua desainer, yaitu satu Pak Zainal Songket dan Pak Musa. Dan mereka mau membantu kami untuk mendesain kain besurek ini, gitu kan. Nah, saya harapkan ke depannya atau di kepemimpinan beliau bisa bangkit kembali. Ya. Betul. Mas Doni, Ya. kalau dari para pengrajinnya atau juga jumlah pembatiknya apakah masih secara jumlah masih banyak atau sekarang ada penurunan dari sekitar 10 tahun yang lalu misalnya? Sudah banyak penurunan, banyak sekali. Tahu di awal-awal kita membatik dulu, ada campur tangan pemerintah, kita pembatik di kota Madya Bengkulu sampai 20-30 sanggar. Oh banyak juga ya? Banyak, waktu itu banyak sekitar antara tahun 90 sampai tahun 2000. Oh iya. Nah, sekitar iya, itu. iya. Nah, lama-kelamaan tekstil motif batik mulai masuk. Nah, lama-lama perajin mulai agak ditinggalkan. Agak menyusut jadinya Gitu, agak otomatis. menyusut gitu. Karena sekarang cuma tinggal palingnya 2 atau 3 orang lagi lah yang terseok-seok lah istilahnya seperti itulah gitu. Nah, gitu Pak. Moga-moga dengan tayangan ini bisa membangkitkan kembali dan menjadi inspirasi untuk menyemangati Amin, 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 pengrajin amin. batik lagi ya. Ada desainer yang datang kemari juga ya, jadi Karena nanti akan dia memberikan masukan-masukan untuk warna, Betul, desain, warna, ya kan pada saat udah dibuat baju kan akan terlihat lebih menarik lagi. Betul, betul. Itu yang saya harapkan ke depan. Ya, ya. Baiklah Mas Doni, terima kasih atas waktunya. Semoga kedatangan kami dan tim Indonesia juga bisa memberikan semangat buat Mas Doni dan juga teman-teman para pengrajin pembatik di Bengkulu ini. Iya, Semakin dikenal. kan? Betul. Pastinya. Terima kasih banyak juga sudah berkenan datang ke sini. Semoga kami menjadi salah satu pionir lah untuk teman-teman yang lain. Amin. Dan kami pun ingin bangkit kembali seperti dulu. Terima kasih Mas Doni. Ya, Sampai jumpa makasih lagi. kembali, Mas Yofi. Makasih Mas Makasih Doni. kembali Mbak. Ya, mari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.